Hai, saya Nancy Dinar dan ini adalah Noble Idea. Tidak semua anak gifted memiliki prestasi tinggi dan berkarya ekstraordinari. Sayang sekali, anugerah yang luar biasa sepertinya terbuang percuma. Tapi itu bukan sepenuhnya tanggung jawab anaknya yang tidak mau berusaha. Ada banyak faktor yang menjadi masalah. Dalam satu acara TED Talks, Tom Weisner, profesor antropologi dan psikiatri UCLA, mengatakan bahwa apa yang paling penting pada perkembangan anak adalah lingkungan di mana dia dibesarkan. Lingkungan seperti apa sih yang diperlukan seorang anak gifted agar bisa berprestasi tinggi dan menghasilkan karya ekstraordinari? Lingkungan tempat anak gifted dibesarkan tidak lepas dari keluarga dan sekolah. Seorang anak menghabiskan sepertiga harinya di sekolah dan sisanya dalam keluarga. Giftedness itu seumpama bibit unggul. Meskipun bibit unggul tetap membutuhkan tanah dan iklim untuk tumbuh subur. Keluarga itu seperti tanah di mana anak gifted bisa tumbuh. Tanahnya baik, maka anaknya juga akan bertumbuh dengan baik. Penelitian dari Paula Olszewski-Kubilius tentang the role of the family in the talent development menemukan bahwa beberapa korelasi antara peran orang tua dan keberhasilan anak, yaitu level pendidikan orang tua akan sangat kuat korelasinya dengan keberhasilan anak mereka. Orang tua yang berpendidikan tinggi akan mewariskan sikap atau school attitudes mereka ini kepada anak-anaknya. Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang jalur pendidikan dan karir sehingga bisa mengarahkan anak-anak mereka. Faktor lainnya adalah status sosioekonomi orang tua memiliki pengaruh yang cukup kuat. Logikanya sama dengan pendidikan, bahwa orang tua yang sukses dalam karir, mereka akan menaikkan standar sosial ekonomi mereka. Sikap dan nilai-nilai mereka seperti kerja keras, disiplin, pantang menyerah akan juga diwariskan pada anak-anak mereka. Hal ini terutama jika orang tua mencapai semuanya itu dengan usaha mereka sendiri. Bukan hanya itu saja, tindakan atau sifat orang tua juga akan diturunkan pada anak-anaknya. Banyak yang setuju bahwa temperamen adalah bagian dari nature. Setiap individu lahir dengan temperamen yang berbeda-beda. Bahkan sejak bayi anak telah kelihatan temperamennya. Ada anak yang gampang dan ada anak yang susah. Jadi apakah faktor kepribadian seperti greed adalah juga faktor genetik atau sudah ditentukan alam sebelumnya? Studi yang dilakukan pada anak-anak kembar menunjukkan sebagian dari faktor personality adalah faktor genetik. Perhatikan disebut, sebagian, ya, tidak seluruhnya. Itu berarti faktor genetik bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ada ruang di mana personality bisa dilatih, dimodifikasi, dan diregulasi. Demikian juga ada ruang untuk berprestasi jika ada kesempatan dan dukungan lingkungan. Seorang anak bisa saja dilahirkan dari orang tua yang tidak berpendidikan tinggi. Namun ketika diberi kesempatan untuk belajar, ia bisa lebih sukses dari kedua orang tuanya. Penyebab dari tingkat pendidikan rendah seringkali karena faktor kesempatan dan keberuntungan yang tidak tersedia di masa lalu. Oleh sebab itu ingatlah pepatah dulu yang mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Meskipun tidak sampai, siapa tahu nyangkut di puncak gunung Himalaya. Selanjutnya, bagaimana dengan peran sekolah, tempat di mana anak-anak banyak menghabiskan waktu mereka dan membangun sosial interaksinya? Jika gifted seumpama bibit unggul, sekolah adalah iklim di mana bibit itu bisa tumbuh. Saat ini teknologi modern telah memungkinkan tanaman dimodifikasi sehingga bisa tumbuh beragam dengan kualitas yang sangat baik. Teknologi greenhouse misalnya. Memilih sekolah yang tepat adalah bagian dari keputusan orang tua untuk mempersiapkan anak mereka. Orang tua harus memilih sekolah yang mendukung visi mereka ke depan, bukan sekedar ikut-ikutan. Sekolah yang besar dan mahal belum tentu mendukung visi ini. Sebaliknya, yang kecil dan terjangkau belum tentu juga kualitasnya buruk. Menjadi juara dan lulusan terbaik di sekolah favorit juga tidak menjamin pencapaian yang luar biasa di kala anak mereka dewasa. Banyak orang jenius tidak juara di sekolah. Penemuan diri mereka terjadi ketika masa akhir perguruan tinggi di mana pendidikan menjadi lebih bebas dan leluasa. Ingatlah bahwa seorang anak duduk di bangku sekolah adalah pengalaman yang tidak bisa diulangi lagi. Orang tua hanya diberi kesempatan sekali saja untuk menentukan pendidikan yang tepat bagi anaknya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang relevan, berorientasi pada masa depan, serta mengoptimalkan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Next, ikuti terus episode Noble Idea selanjutnya.